Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review salah satu film yang mungkin sedikit horor. Ini film di Korea. Di film ini mungkin rata-rata kalian sudah pada tahu ya. Dan ini sudah ada film yang kedua. Film ini berjudul Death Bell atau Lonceng Kematian. Di sini kan ada dua film. Nah, di sini aku mau bahas Death Bell yang pertama, yang Death Bell tahun 2008. Karena menurutku ini yang lebih horor sih. Sebelum aku bahas ke alur ceritanya, aku mau bacain pemeran dari film ini, nggak banyak sih. Dan yang pertama itu ada Lee Bum Soo sebagai guru Hwang, yang kedua ada Yoon Jung Hae sebagai guru Choi, yang ketiga Nam Gyuri sebagai Kang Ina atau Yina, dan yang keempat Kim Bum sebagai Kang Hyun, dan yang kelima Ham Yoon Jung sebagai Ji Won. Kalian pasti sudah tahu kan Kim Bum itu siapa? Kim Bum itu yang main di drama Korea yang berjudul Boys Before Flowers. 남았다. 어차피 인생은 시험이다. 지금부터 여러분들을 대상으로 중간고사를 다시 보겠습니다. 문제를 풀지 못하면 한 명씩 죽게 됩니다. 시간 없다. 서둘러야 돼. 어떤 놈이 이런 미친 짓을 하나! 분수대로 죽고 있어. 다음은 나다. Film ini dimulai dari Yina yang bermimpi buruk. Setelah itu, di keesokan harinya dia berangkat ke sekolah dan dia melihat di daftar pengumuman kalau namanya ada di daftar 20 murid terbaik yang akan mengikuti pelajaran khusus atau pelajaran spesial, guys. Pelajaran spesial ini diadakan di musim liburan mendatang guna untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi, guys. Saat Yina berjalan menuju ke kelasnya, dia bertemu dengan Chobom yang tiba-tiba melihat muka Yina ini seperti sosok wanita yang sangat menyeramkan, guys. Akhirnya dia ingin menyerang Yina, namun dengan sikap dihalangi oleh teman-temannya Yina. Chobom ini seorang laki-laki, guys. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Liburan musim panas pun tiba. Akhirnya ke-20 siswa ini berangkat ke sekolah beserta 3 guru yang terpilih untuk mengajar mereka, dan juga ada satu satpam yang terjebak dalam sekolahan tersebut, guys. Saat para siswa mulai mengantuk mengikuti pelajaran, tiba-tiba di setiap sudut TV sekolahan memperlihatkan seorang siswa kayak di dalam akuarium gitu loh, guys. Dan dia adalah Min Hye-young yang terjebak di dalam kotak kaca yang sedikit demi sedikit berisi air. Dan kemudian ada suara misterius yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka dan meminta para murid dan guru untuk memecahkannya dan menjawabnya dengan benar. Kalau mereka tidak bisa menjawabnya, otomatis siswa yang ada di dalam kotak tersebut akan mati. Namun para murid dan guru ini, karena mereka ini
panik, mereka akhirnya malah mencari di mana keberadaan siswa tersebut guys. Mereka ini nggak ada yang menjawab dan akhirnya air di dalam kotak tersebut lama-kelamaan terisi penuh dan siswa tersebut akhirnya meninggal guys. Para murid dan siswa ini mencoba menghubungi dunia luar melewati komunikasi, namun sayangnya alat komunikasi di sekolah tersebut telah terputus guys. Jadi sekolahnya ini sudah di apa ya, kayak disadap gitu loh guys. Suara misterius itu pun kembali muncul dan mengasih instruksi bahwa mereka tidak boleh meninggalkan sekolahan tersebut karena kalau mereka niat meninggalkan sekolahan tersebut, maka otomatis nyawa mereka yang akan melayang guys. Dan salah seorang guru nekat mencoba untuk keluar, namun tiba-tiba suara tembakan terdengar dan semua siswa dan guru berlarian keluar dan ternyata guru tersebut sudah tertembak mati guys, dan guru tersebut dibawa masuk ke dalam gedung sekolah oleh murid dan guru. Guru yang tertembak itu sebelum dia mati dia menunjuk ke salah satu orang guys. Kalian penasaran kan siapa orang tersebut yang ditunjuk oleh guru yang meninggal tersebut? Setelah kejadian itu, satu persatu siswa ini pun diculik dan diperlihatkan di TV beserta pertanyaan yang harus mereka jawab. Namun mereka tetap tidak berhasil menjawab guys. Hingga Yina ini pun tahu bahwa mereka ini diculik dan dibunuh ini sesuai dengan urutan peringkat mereka guys. Jadi ini tuh dibunuh dari urutan peringkat mereka yang nomor 1 sampai ke bawah. Yina ini pun semakin takut karena peringkat selanjutnya ini sahabatnya yang bernama Munghyo. Malam pun tiba dan semua siswa ini berkumpul di kantin dan suasananya ini semakin kacau guys. Apalagi Yina berpendapat bahwa semua petunjuk yang ada di pertanyaan itu tertuju ke kematian Jiwon. Nanti detailnya di belakang aku akan ceritakan siapa Jiwon dan gimana para siswa dan siswa ini dibunuh guys. 위험해. 야! Ini tuh alur filmnya itu kayak mundur gitu loh guys. Kembali ke ceritanya, dan guru Wang ini tidak setuju dengan pendapat Yina karena nggak mungkin orang yang sudah meninggal itu meneror kita. Guru Wang kemudian menyuruh satpam untuk menjaga para siswa, sementara guru Choi, Yina, dan Kang Hyun pergi memecahkan beberapa pertanyaan dan teka-teki guys. Namun sahabat Yina ini akhirnya menghilang dan mereka menemukan tempat disembunyikannya sahabatnya Yina, dan guru Choi ini mampu untuk membuka pintu ruangan tersebut guys. Namun sahabatnya Yina ini tetap meninggal dan gimana ya, Yina ini sangat terpukul sekali karena tidak bisa menyelamatkan temannya. Di lain tempat, Yina dan Kang Hyun mencari tahu sumber suara, namun mereka malah ketemu Chaebum yang dia sedang sendirian dan memegang sebuah pisau. Dan Chaebum ini langsung ingin menyerang Yina, namun dihalangi oleh teman lelaki Yina ini guys. Dan akhirnya temannya Yina ini tertusuk oleh pisaunya Chaebum. Dan Chaebum ini dipukul oleh guru Huang menggunakan batu berkali-kali guys, karena menurut guru Huang ini Chaebum lah dalang dari semua kekacauan ini. Paginya di koridor sekolah semua siswa beserta para orang tua murid berkumpul kayak di sebuah aula. Nah, di sini tuh aku sedikit bingung. Kenapa setelah kejadian ini mereka masih berkumpul gitu loh guys di sekolahan yang jelas-jelas sudah disadap. Guru dan orang tua siswa ini menangis karena kematian beberapa siswa, dan Yina ini keluar dan menemukan buku catatan Jiwon, dan Yina langsung teringat tentang kebersamaannya bersama Jiwon sebelum dia meninggal. Kemudian Yina kaget melihat foto keluarga Jiwon. Bisa kalian tebak guys siapa foto di dalam buku tersebut? Nanti aku kasih jawabannya yang jelas dan detail. Ini aku nyeritain alur filmnya karena emang alur filmnya itu mundur guys. Kemudian ada seorang pria yang menculik Yina dan menyekapnya di sebuah ruangan.
Kemudian dia menceritakan kenapa dia bisa melakukan semua perbuatan tersebut. Semua pintu dan jendela koridor langsung tertutup dan suara misterius itu pun kembali keluar, guys. Dia memperlihatkan sebuah video di mana seseorang yang sedang dicekik dan ada sebuah gantungan kunci. Suara misterius itu pun bercerita bahwa itu adalah anaknya yang sedang dibunuh oleh seseorang yang memiliki gantungan tersebut, dan dia menyuruh seseorang tersebut buat mengakui semua perbuatannya. Salah seorang orang tua murid menyuruh guru Wang untuk mengakui sebuah perbuatannya, namun guru Wang ini malah marah-marah dan dia langsung mengambil sebuah kapak dan mengarahkannya ke seorang murid. Guru Wang ini langsung marah dan dia berkata, kenapa saya yang harus dipojokkan? Dia berkata dia melakukan itu karena mereka atau orang tua dari murid yang meninggal. Kemudian datanglah satpam dan dia ini langsung menusuk Guru Wang berkali-kali dan memukulnya dengan kapak berkali-kali juga sampai Guru Wang ini meninggal. Dan sebelum Guru Wang ini meninggal, dia mengucapkan kata minta maaf. Selesai kejadian tersebut, terlihat Yina sedang berjalan sendirian di koridor sekolah dan dia melihat namanya berada di ranking 1 dan akhirnya dia menyadari kalau nasib Yina ini sama dengan nasib Jiwon yang telah meninggal dunia. Dan selesai deh filmnya. Nah, di sini aku mau jawab mungkin banyak sekali pertanyaan kalian, gimana mereka dibunuhnya, alasannya apa mereka dibunuh dan siapa pelakunya, dan di sini aku mau menjawab semuanya, guys. Jadi ternyata semua ini adalah perbuatan dari orang tua Jiwon yang sudah meninggal. Dia ini kayak balas dendam gitu loh, guys. Dan ayahnya Jiwon ini menyamar sebagai satpam di sekolah tersebut buat melakukan aksinya. Jadi kenapa Jiwon ini meninggal? 2 tahun yang lalu Jiwon ini memergoki Guru Huang sedang berbicara dengan para orang tua murid, dan dia ini disogok orang tua murid supaya peringkat anaknya ini berada di atas. Jadi Jiwon ini dulunya ini anak orang kaya, namun orang tuanya karena bangkrut, jadi dia harus gimana caranya supaya mendapatkan beasiswa, dan dia harus berada di peringkat 1. Namun karena tiba-tiba dia tergeserkan oleh temannya yang kaya ini dan dia terancam beasiswanya, guys. Dia berbicara kepada Guru Wang kalau dia akan mengatakan semua perbuatannya kalau dia tidak mengubah peringkatnya lagi. Namun Guru Wang ini malah marah dan dia malah mencekik dan menjatuhkan Jiwon ke bawah sampai Jiwon ini meninggal. Dan orang tuanya Jiwon ini balas dendam, guys. Dia menyadap semua sekolahan dan dia membunuh satu persatu siswa dari peringkat atas dari anak orang kaya tersebut, guys, sampai peringkat 20. Dan yang pertama, yang tadi, dia meninggal di dalam sebuah kotak yang berisikan air karena para murid dan guru tidak bisa menjawab, jadinya dia meninggal. Dan yang kedua, ini siswa laki-laki, dia tangan dan kakinya itu diikat dan matanya ini ditutup. Jadi di atasnya ini ada banyak lilin dan tetesannya lilin itu jatuh ke tubuh dia sampai wajahnya, sampai menutupi hidungnya, dan akhirnya dia tidak bisa bernafas dan meninggal. Dan dia dijatuhkan dari atas koridor sampai bawah. Dan untuk yang ketiga ini aku lupa gimana membunuhnya. Dan untuk yang peringkat keempat ini, dia dibunuhnya ini sedikit mengerikan karena dia dibunuhnya dimasukkan ke dalam mesin cuci baju dan diputar atau digiling. Bayangkan dong, manusia diputar digiling di dalam sebuah mesin cuci baju, guys. Gimana rasanya dia sampai meninggal karena ya tetap tidak ada yang bisa menjawab. Dan untuk yang peringkat kelima, yang temannya Ina ini, dia digantung di sebuah tali di ruangan siswa peringkat pertama yang sudah meninggal. Dia digantung kakinya di atas satu. Sebenarnya Yina dan Guru Choi ini sudah hampir menyelamatkan temannya, namun temannya ini tiba-tiba ditarik ke atas, kemudian dijatuhkan dari atas ke bawah sampai meninggal. Dan di situ Guru Huang melihat pelakunya, dia langsung mengejar dan membunuh pelaku tersebut. Dan pelaku tersebut itu seorang wanita, dan yang ternyata dia adalah ibunya Jiwon. Dan seperti itu, guys,
pembunuhannya. Menurutku ya mengerikan sekali sih, so kalian harus tonton sih. Kalau dari horornya, hantunya sendiri pun menurutku nggak terlalu horor, yang menegangkannya itu pembunuhannya guys. Dan untuk review aku, Dead Bell yang 2008 sama Dead Bell 2020 lebih menegangkan yang Dead Bell 2008. So ini film recommended banget sih dari aku buat kalian. Jadi guys, gimana review film aku kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa luangkan waktunya buat klik tombol subscribe, like, dan komen ya guys. Share ke sosial media kalian juga, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya buat mengikuti uploadan video terbaru dari aku. Kalau ada salah kata dari aku minta maaf ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.